Halo Sobat Joy, selamat datang di YouTube channel Klinik Gigi Joy Dental. Welcome to Joy Fun Fact. Segmen ini akan membahas kisah-kisah unik dan menarik di dunia gigi dan mulut. Bersama saya Alina, hari ini kita akan membahas fakta unik soal mulut manusia. Ternyata di dalam mulut kita ada banyak hal unik yang mungkin selama ini kita belum tahu loh Sobat Joy. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Gratis loh Sobat Joy, gampang banget tinggal klik aja. Sobat Joy, mulut adalah suatu organ tubuh manusia yang terletak di wajah. Di dalam mulut terdapat beberapa anggota tubuh lain seperti lidah dan tulang gigi. Akan tetapi, berapa banyak yang sudah Sobat Joy ketahui soal mulut kalian sendiri? Selain sebagai gerbang utama masuknya makanan ke saluran pencernaan, apa aja sih fakta seputar mulut manusia yang penting banget untuk kita ketahui? Simak fakta berikut ini yuk! Pertama, air liur di dalam mulut ternyata sangat berharga. Air liur, ludah, iler, atau dalam istilah medisnya dikenal dengan saliva bukan sekedar hanya pembasuh mulut semata. Air liur adalah cairan bening yang diproduksi oleh kelenjar air liur, sebuah organ kecil di bagian dalam masing-masing sisi pipi, bagian bawah lidah, dan di bawah rahang di bagian depan mulut. Kelenjar ludah memproduksi air liur sekitar 2-4 liter per hari. Air liur itu sendiri terdiri dari lendir, protein, mineral, dan enzim yang disebut dengan amilase. Nah, air liur memiliki berbagai macam fungsi penting di dalam mulut. Salah satu fungsi utama air liur adalah untuk melarutkan makanan sehingga membuatnya lebih mudah untuk kemudian dicerna. Nah, sebelum makanan masuk ke dalam perut, air liur memecah makanan tersebut dengan bantuan enzim amilase yang tadi yang membantu fatih terpecah di dalam mulut. Fungsi air liur juga membantu kita menelan makanan dengan membuatnya basah dan lembut sehingga bisa meluncur ke tenggorokan dengan lebih mudah. Selain itu, air liur dapat membersihkan bagian dalam mulut serta membilas gigi agar tetap bersih atau self-cleansing. Nah, enzim dalam air liur juga membantu melawan infeksi di dalam mulut. Tahukah Sobat Joy, air liur juga salah satu pelindung gigi dan gusi dari kerusakan. Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa air liur dapat membantu melindungi terhadap penyakit gusi dan juga kerusakan gigi. Nah, gigi Sobat Joy ditutupi dengan lapisan tipis air liur yang membantu mempertahankan diri dari bakteri. Ada agen antimikroba dalam air liur yang membantu untuk membunuh bakteri. Nah Sobat Joy, apabila jumlah air liur di mulut kita itu tidak cukup, Sobat Joy dapat mengalami kesulitan menelan dan mencerna makanan. Kurangnya jumlah air liur juga dapat menyebabkan mulut kering atau disebut serostomia. Orang yang mengalami serostomia akibat kekurangan air liur bisa mengalami beberapa keluhan berikut ini. Sering merasa haus, bau mulut atau halitosis misalnya saat berpuasa, tenggorokan dan bibir kering, gangguan pada indera pengecap, sulit mengunyah atau menelan makanan, suara serak, dan juga sariawan. Selain itu, jika produksi air liur sedikit, Sobat Joy dapat lebih mudah untuk mengalami masalah tertentu seperti penyakit gusi dan kerusakan gigi. Nah, dengan jumlah air liur yang sedikit, Sobat Joy juga bisa memiliki lebih banyak infeksi dari bakteri, ragi, dan juga jamur. Yang kedua, gigi merupakan bagian paling kuat di tubuh manusia. Wah, kali ini kita berbicara tentang gigi ya Sobat Joy. Tahukah Sobat Joy, gigi adalah bagian dari tubuh kita yang paling kuat loh. Bahkan gigi lebih kuat dari tulang belulang kita. Banyak yang mengira kalau gigi kita itu masuk dalam kategori tulang.
Ternyata bukan ya Sobat Joy, gigi bukanlah tulang walaupun warnanya sama-sama putih dan sama-sama tersusun oleh kalsium. Nah, ada beberapa perbedaan yang menunjukkan bahwa gigi bukanlah tulang. Salah satunya adalah gigi lebih keras dari tulang. Penyebab gigi lebih kuat dibandingkan tulang karena sebagian besar jaringan gigi terdiri dari lapisan keras yang disebut dentin. Nah, jaringan dentin ini ditutupi oleh enamel, lapisan keras lain yang ada di bagian paling luar dari gigi yang selalu kita bersihkan saat menyikat gigi. Enamel adalah bagian tubuh manusia yang paling keras dan kekuatannya bisa diadu dengan besi. Ini terbukti ketika Sobat Joy ke dokter gigi, alat-alatnya saja terbuat dari bahan besi atau bor mesin kan? Saking kuatnya, ketika terjadi kecelakaan atau kebakaran hebat, salah satu data antemortem yang bisa digunakan untuk mendeteksi korban jiwa adalah gigi. Yang ketiga, tahukah Sobat Joy, mulut manusia itu ternyata terhubung loh dengan bagian mata dan hidung. Nah, secara lebih tepat, mulut, hidung, dan mata sama-sama berbagi beberapa rangkaian rumit kelenjar, saluran, dan bukaan. Pernahkah Sobat Joy tersedak ketika makan, kemudian makanan tersebut keluar dari hidung? Atau pasti Sobat Joy sering nih, ingus di hidung, disedot, kemudian masuk ke tenggorokan? Atau pernahkah Sobat Joy meneteskan tetes mata, tapi kemudian lidah Sobat Joy juga ikut merasakan pahit? Nah, itu merupakan bukti kalau ketiga organ tadi saling sambung menyambung. Yang keempat, ludah adalah darah. Tahukah Sobat Joy, ludah yang terdapat di dalam mulut kita merupakan cairan yang terbuat dari darah di dalam tubuh. Yap, fakta ini memang mengejutkan karena ludah bukan hanya sekedar air yang diproduksi di mulut. Sobat Joy, produksi ludah berlangsung tanpa sadar dan dengan sendirinya. Ludah dibuat ketika darah mengalir masuk ke beberapa bagian kelenjar yang letaknya ada di belakang wajah. Kemudian, plasma darah tersebut akan masuk, disaring, dan diubah menjadi ludah. Nah, proses ini dilakukan menggunakan sel-sel khusus yang terletak dalam kelenjar ludah kita yang bertugas menyerap kembali beberapa unsur plasma sambil membantu unsur-unsur lain sisanya berubah menjadi produk akhir, yaitu ludah. Kelenjar ludah di dalam mulut manusia juga berfungsi untuk menyerap sisa plasma yang lainnya. Ketika bereaksi dengan beberapa kelenjar lendir lainnya di dalam mulut, ludah pun mendapatkan kekentalannya. Nah, ketika Sobat Joy menelan ludah, beda tipislah Sobat Joy menelan darah. Berasa jadi vampir ya? That was a very dangerous maneuver. Yang kelima, ada ribuan bintil pengecap di lidah. Bila Sobat Joy melihat lidah lewat mikroskop, pasti Sobat Joy akan takjub melihatnya. Lidah kita ternyata gak mulus loh Sobat Joy. Ternyata permukaannya itu dihinggapi ribuan bintil pengecap. Secara normal, permukaan lidah manusia memang tidak rata, tapi ada bintil-bintil atau disebut dengan nama papila. Nah, permukaan papila terdiri dari ribuan kuncup rasa, yaitu sel saraf yang terhubung otak, sehingga kita bisa merasakan rasa, suhu, maupun tekstur benda yang masuk ke dalam mulut kita, termasuk makanan. Rata-rata, seseorang yang dewasa memiliki jumlah total mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil di tiap lidah. Dalam istilah biologi, mereka yang memiliki bintil lebih dari 10.000 buah disebut super taster, atau mereka yang punya indera pengecap super. Sobat Joy, saraf di bintil pengecap ini lama-lama bisa mati juga. Akibatnya, indera pengecap Sobat Joy jadi tidak peka lagi terhadap rasa-rasa yang masuk ke mulut. Hal ini juga yang menjelaskan mengapa semakin tua usia seseorang bisa semakin menurun selera makannya.
Gintil lidahnya sudah mati, jadi lidah sudah tidak mampu lagi merasakan berbagai macam rasa yang lezat, sehingga nafsu makan pun berkurang. Yang keenam, lidah bukan daging, tetapi otot. Nah, tahukah Sobat Joy, ternyata lidah itu bukan daging loh. Lidah merupakan organ yang hampir seluruhnya merupakan otot. Lidah adalah kumpulan dari 8 buah otot dan tidak memiliki tulang. Oleh karena itu, lidah sangat fleksibel sehingga bisa membantu Sobat Joy makan, berbicara, juga bernapas. Otot lidah juga otot yang tidak pernah lelah. Jadi, walaupun Sobat Joy menggerakkan lidah seharian, ngobrol, ngerumpi gitu ya, Sobat Joy tidak akan merasa pegal. Berbeda dengan otot di bagian tubuh lain, setelah digunakan untuk jangka waktu tertentu, pasti akan terasa pegal. Sobat Joy, pernahkah kalian memiliki teman yang bisa menggulung lidah ke kanan, kiri, atas, bawah? Nah, ternyata itu bukan genetik loh Sobat Joy, karena lidah terdiri dari otot yang apabila lidah kita dilatih, kita juga bisa loh dengan bebas menggerakkan lidah kita ke segala arah. Yang ketujuh, mulut manusia adalah alat komunikasi yang sangat canggih. Beberapa hewan berkomunikasi melalui feromon, yaitu zat kimia khusus yang dilepaskan dan ditangkap oleh hewan lainnya. Ada juga hewan yang berkomunikasi dengan gerakan serta getaran tubuh seperti tarian, misalnya lebah atau burung. Nah, kebanyakan manusia berkomunikasi dengan suara. Suara memang awalnya diproduksi di dalam paru-paru, tenggorokan, kotak suara, sampai ke pita suara. Akan tetapi, suara-suara tersebut tidak akan menjadi sebuah bahasa tanpa bantuan mulut manusia. Setelah udara ditiupkan sampai ke pita suara, bagian-bagian mulut seperti lidah, langit-langit mulut, gigi, dan bibir akan bergerak secara sistematis untuk menciptakan bunyi tertentu. Silakan coba sendiri, bisakah Sobat Joy menciptakan bunyi huruf B tanpa menggerakkan mulut atau bibir sama sekali? Nah, bisakah Sobat Joy menciptakan bunyi huruf L tanpa menempelkan lidah ke langit-langit mulut atau gigi atas? Pasti sangat sulit kan? Inilah pentingnya mulut manusia sebagai alat komunikasi. Mulut kita bisa memproduksi ratusan bunyi mulai dari alfabet A sampai Z hingga bunyi-bunyi seperti dan lain-lain. Luar biasa kan? Nah, itu dia Sobat Joy. Ternyata banyak banget hal unik dari mulut kita ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan mulut dengan rajin menjaga kebersihan area mulut kita. Kalau ada yang mau Sobat Joy tanyakan atau ada ide-ide untuk konten berikutnya, silakan tinggalkan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Joy Dental, One Stop Family Dental Care.